Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Baiklah, pada materi sebelumnya, kamu sudah mengetahui tentang pengertian dari buku besar, bentuk-bentuk buku besar, memposting, dan tata cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan langsung membahas contoh cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Sekarang kita gunakan bentuk buku besar yang 2 kolom. Nah, di sini ada jurnal umum, Bengkel Sena, ini dalam rupiah. Di sini ada jurnal umumnya. Kamu lihat ada tanggal di sini, ya. Di sini ada tanggal. Kemudian ada keterangan, ada ref, debit, dan kredit. Di sini ada halaman 1. Ini halaman dari jurnal umumnya. Sini contoh jurnal umumnya, tanggal 1. Ada kas, ini kas di sebelah debit, modal di sebelah kredit. Refnya ini adalah nomor akunnya. Jadi kas di sini nomor akunnya 101. Kemudian modal 301. Nah, jumlahnya kas sebelah debit 10 juta, kemudian sebelah kreditnya modal 10 juta. Berikutnya terus sampai tanggal 31. Kalau kamu lihat sampai tanggal 31 di sini ini jurnal umum sampai tanggal 31. Ya. Jadi ini ada kas sebelah debit, ada pendapatan di sebelah kredit. Di sini pendapatan bengkel. Nah, jadi kita sekarang dari jurnal umum ini, kita akan memposting atau memindahkan jurnal umum ini ke buku besar dalam bentuk 2 kolom. Nah, di sini yang bentuk 2 kolom seperti ini. Ya. Ini kolom dari buku besar bentuk 2 kolom. Sini ada tanggal, ada uraian, ada ref, ada debit. Kemudian sebelah kreditnya ada tanggal, uraian, ada ref, juga ada kredit. Nah, jadi untuk yang pertama, kita membuat buku besar yang namanya buku besar kas. Nih, buku besar kas. Tulis di atasnya buku besar kas. Kemudian nomor akun buku besar kas adalah 101. Dibuat di sampingnya nomor akunnya adalah 101. Nah, ini. Jadi ini nomor akun buku kasnya 101 yang ini. Nah, jadi untuk buku besar kas ini kita tengok di jurnal umum di sini. Nah, di jurnal umum ada tanggal 1. Kasnya di sebelah debit. Nah, ini kita lihat. Kita buat dulu tanggalnya, tanggal 1. Ini jurnal umum, di uraiannya kita tulis jurnal umum karena kita mengambil dari jurnal umum ini. Kemudian refnya kita isi dengan 1. Ini adalah halaman nih, halaman 1 dari jurnal umum. Nah, jadi kasnya di sebelah debit sebesar 10 juta. Kenapa ini di sebelah debit? Karena di jurnal umum kas ini berada di sebelah debit. Makanya kita pindahkan kas yang sebelah debit ke buku besar bentuk 2 kolom ini. Nah,
Kemudian kita lihat lagi tanggal 2. Nih, tanggal 2. Ini peralatan bengkel sebelah debit, kasnya di sebelah kredit. Nah, makanya untuk buku besarnya kita tulis lagi di sini, kita buat tanggal 2. Tanggal 2, uraiannya jurnal umum, refnya 1. Masih sama dengan yang tadi, jadi untuk uraian nih, karena kita mengambil dari jurnal umum, jadi semuanya kita isi jurnal umum dan refnya halaman 1. Tanggal 2, kasnya ini kan berada di sebelah kredit yang ini, ya. Yang ini kasnya berada di sebelah kredit sebesar 5 juta. Makanya kita pindah ke sini sebelah kredit 5 juta. Kemudian kita lihat lagi tanggal berapa lagi yang ada kasnya. Tanggal 4 tidak ada. Tanggal 4 kan perlengkapan bengkel sebelah debit, utang usaha sebelah kredit. Jadi tidak kita masukkan ke dalam buku besar kas. Jadi buku besar kas itu kalau ada akun kasnya baru kita pindahkan. Nah, terus kita lihat di sini tanggal 7 yang ada kasnya. Sebelah mana kasnya? Yaitu sebelah kredit. Sebelah debitnya kan beban macam-macam. Sebelah kreditnya adalah kas sebesar 200.000. Nah, kita pindah ke sini tanggal 7 di sebelah kredit. Jurnal umum halaman 1 sebesar 200.000. Berikutnya kita lihat lagi tanggal 8. Tanggal 8 kan ada nih, kasnya juga di sebelah kredit. Jadi sebelah debitnya premi asuransi, sebelah kreditnya kas. Nah, kasnya sebesar 1.200.000. Makanya tanggal 8 kita pindahkan lagi ke buku besar. Di sini tanggal 8, jurnal umum halaman 1 sebesar 1.200.000. Nah, begitu seterusnya. Jadi kamu lihat terus ke bawah di sini tanggalnya. Setelah tanggal 8 tanggal berapa lagi yang ada kasnya? Nah, di sini kan ada tanggal 12 ya. Nanti kamu lanjutkan, kamu isi seperti contoh ini. Kalau kasnya sebelah kredit, tulis di sebelah kredit sesuai dengan tanggal yang ada di jurnal umum. Kalau kasnya sebelah debit, tulis di sebelah debit. Berapa jumlahnya, sesuaikan jumlah kas yang ada di jurnal umum. Jadi kamu lihat nanti sampai tanggal 31 ya. Di sini jurnal umumnya sampai tanggal 31. Nih, terakhir ada tanggal 31 juga ada kasnya. Jadi setiap yang ada akun kasnya nanti kamu pindahkan ke dalam buku besar yang bentuk 2 kolom yang seperti ini ya. Jadi yang ada akun kasnya, yang tulisannya kas yang ada di sini, yang di keterangan jurnal umum nih, kamu pindahkan ke sini. Nah, ini tanggal 1 tadi, ini tanggal 2, ini tanggal 7, ini tanggal 8, ini yang berada di sebelah kredit, ini kasnya yang berada di sebelah debit. Nah, nanti kamu lanjutkan, mana lagi yang ada kasnya. Sampai habis ya. Tanggal 31 tadi. Nah, kemudian yang terakhir nanti untuk mencari jumlahnya ini, ya yang di sini, kamu jumlahkan seluruh jumlah yang ada di debit ini. Kamu jumlahkan dulu berapa jumlahnya, nanti kalau ada yang di debit ini jumlahnya berapa, kamu tambahkan semuanya. Misalkan ada lagi nanti di sini ada angkanya berapa ya, kamu jumlahkan seluruhnya. Kemudian ini juga yang sebelah kredit kamu jumlahkan. Nah, ini kamu jumlahkan seluruhnya nanti jumlahnya ada berapa ya. Nih.
Nah, nanti mana yang lebih besar antara jumlah debit dan jumlah kredit ini? Jadi jumlah yang lebih besar ditulis. Jumlah yang lebih besar. Kalau misalkan contoh nanti, sini Bu contohkan nanti kalau misalkan, ini contoh ya, setelah kamu buat semuanya buku besarnya, nah di sini misalkan 10 juta. Ya, di sini misalkan 10 juta, kamu tulis 10 juta. Di sini nanti. Nah, ini jumlah yang ada di sebelah debit. Nah, sedangkan jumlah yang ada di sebelah kredit, misalkan ada 9 juta. Ini contoh, 9 juta. Nah, berarti ini kan antara 10 juta dengan 9 juta kan berbeda nih selisih. Dia jumlahnya harus sama. Nah, 10 juta kan besar yang didebit daripada jumlah yang ada di sebelah kredit. Maka yang dipakai adalah jumlah yang 10 juta di sini. Nah, supaya jumlahnya 10 juta di sini, kamu tulis di sini saldo. Ya. Jadi nanti kamu tulis saldo di sini, tulis saldo. Nah, berapa selisihnya antara 10 juta dengan 9 juta kan 1 juta. Makanya tulis di sini 1 juta. Nah, tulis di sini 1 juta. Itu saldonya. Nah, ini akhirnya ini kamu ganti jadi 10 juta. Jadi antara debit dan kredit ini jumlahnya harus sama, jadi seimbang jumlahnya. Jadi mana nanti yang lebih besar itu jumlah yang harus kamu tulis. Yang jumlah yang kecil itu kamu buat saldonya. Saldo adalah selisih antara jumlah yang besar dengan yang kecil. Nah, jadi itulah buku besar kas yang kita buat yang bentuk 2 kolom. Jadi nanti ini kamu lanjutkan ngisinya. Nah, ini kamu isi nanti mana yang ada kasnya di jurnal umum, ini kamu pindahkan ke sini. Baik dia di sebelah debit maupun yang ada di sebelah kredit. Nah, itu baru satu buku besar yang kita buat. Ya, baru satu buku besar kas. Jadi setiap akun yang ada di jurnal umum ini nanti kamu buat satu buku besarnya. Jadi yang buku besar kas ini nanti kan kamu lanjutkan sampai tanggal 31. Kemudian ada lagi buku besar yang kamu buat nanti dia sesuaikan dengan nomor akunnya yang terkecil dulu. Yang pertama kan kas 101. Nanti kamu cari yang ada nomor akun 102 apa 103, pokoknya mulai dari yang terkecil di sini. Jadi ini 101. Kemudian ada 10, nah ini ada 104. Kemudian 102 ada. Nah, jadi cara membuat buku besar itu dimulai dari akun yang terkecil. Jadi di sini akun yang paling kecil nomor akunnya adalah 101. Jadi ini kasnya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu hanya meminta kamu untuk melanjutkan dulu buku besar kas ini sampai terakhir, sampai tadi jumlahnya harus sama, saldonya berapa. Ya, dah. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, kamu bisa bertanya melalui Classroom atau melalui WA Group. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Besok kita lanjutkan untuk membahas lagi masalah buku besar bentuk yang lainnya. Kemarin kan bentuk buku besar ada 4.
Jadi yang sekarang adalah buku besar bentuk 2 kolom. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.